Apa sih bedanya vegan dan vegetarian? Penasaran? Yuk simak ulasan berikut ini. Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Kitasehat.com kali ini akan membahas mengenai bedanya vegan dan vegetarian. Nah, berhenti untuk memakan daging serta olahannya dan memutuskan untuk menjadi vegan atau vegetarian mulai populer di masyarakat. Namun, sebagian orang masih belum paham betul apa sih perbedaan antara vegan dan vegetarian. Sebenarnya, di mana sih letak perbedaannya? Ini dia. Bagi kamu yang belum tahu apa sih perbedaan dari vegan dan vegetarian, kita bahas dari vegetarian terlebih dahulu. Nah, untuk vegetarian itu sendiri bahwasanya berdasarkan Vegetarian Society, vegan dan vegetarian adalah orang yang tidak memakan produk dan olahan yang berasal dari hewan. Nah, seorang vegetarian itu tidak mengkonsumsi makanan seperti daging, diantaranya daging sapi, daging babi, dan sebagainya. Unggas seperti ayam, kalkun, dan sebagainya, ikan dan kerang, serangga, gelatin, dan jenis protein hewani, stok atau lemak yang berasal dari akibat menyembelih hewan. Namun banyak vegetarian yang masih mengonsumsi produk sampingan yang didapat tanpa harus membunuh hewan seperti telur, susu dan olahannya seperti keju dan yogurt dan juga madu. Nah, ada di dalam vegetarian itu sendiri ada tipe-tipenya. Tipe vegetarian ini bermacam-macam. Vegan dan vegetarian dapat dilihat dari perbedaan tipe berikut. Yang pertama itu lacto-ovo-vegetarian, yaitu vegetarian yang menghindari daging tapi masih mengonsumsi susu dan telur. Yang kedua adalah lacto-vegetarian, vegetarian yang menghindari daging dan telur tapi masih mengonsumsi produk susu. Yang ketiga yaitu ovo-vegetarian, yaitu vegetarian yang menghindari segala jenis produk dari hewan kecuali telur. Nah, yang keempat ini adalah vegan. Vegan adalah vegetarian yang menghindari segala jenis bentuk makanan yang berasal dari hewan. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya sampai sini gitu bahwasanya vegan itu termasuk dalam vegetarian. Nah, vegan berbeda dengan vegetarian dalam konteks makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Terdapat juga orang yang tidak mengkonsumsi makanan seperti daging dan unggas, namun masih mengkonsumsi ikan yang disebut dengan pescatarian. Sedangkan orang yang menjalani gaya hidup vegetarian paruh waktu itu sering disebut dengan flexitarian. Nah, meskipun terkadang pascatarian dan flexitarian itu dikategorikan sebagai vegetarian, mereka itu masih mengkonsumsi daging. Karena itu, mereka secara teknis bukan termasuk vegetarian. Nah, yang selanjutnya adalah vegan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, vegan itu kurang lebih masih sama dengan vegetarian karena menganut gaya hidup sehat. Namun, vegan dapat dikatakan merupakan bentuk dari vegetarian yang paling ketat. Kenapa? Karena vegan sekarang ini didefinisikan sebagai Vegan Society sebagai gaya hidup yang sebisa mungkin menghindari untuk bentuk eksploitasi dan kekejaman terhadap hewan. Maka dari itu, seorang vegan tidak hanya menghindari daging saja, tetapi juga susu, telur, dan bahan-bahan serba hewani, termasuk gelatin, madu, karmin, pepsi, lak, albumin, whey, kasein, dan sebagian bentuk dari vitamin D lainnya. Nah, manakah yang lebih sehat antara vegan dan vegetarian? Nah, yang lebih sehat manakah itu? Vegan dan vegetarian tentu akan bermanfaat bagi kesehatan karena gaya hidup dari keduanya mengharuskan Anda untuk lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah. Menurut laporan dari Academy of Nutrition and Dietetic serta beberapa ulasan ilmiah, menganut gaya hidup vegan atau vegetarian itu dianggap cocok di semua tahapan kehidupan selama pola makanan tersebut itu terencana dengan baik. Sulit untuk mengatakan mana antara keduanya itu lebih menyehatkan karena keduanya itu memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, tak semua vegan, lacto-vegetarian mendapat asupan kalsium, fosfor, serta vitamin D dari produk olahan susu. Sedangkan saat menghindari produk susu tersebut dan juga telur, seorang vegan dapat lebih mudah mengontrol tingkat kolesterol. Nah, meskipun demikian,
ini banyak penelitian yang sejauh ini masih bersifat observasional. Ini menunjukkan bahwasanya sulit untuk memutuskan dengan pasti aspek mana dari gaya hidup vegan yang menghasilkan keuntungan atau mengkonspirasi bahwasanya veganlah yang menjadi faktor penentu. Oke, mungkin pembahasannya sampai sini dulu, cukup sekian dan terima kasih.